Baiklah kawan sobat, selamat datang di diskusi sobat. Diskusi sobat kali ini kita akan membahas tentang youtuber-youtuber berbagi. Ya. Dan prolog kali ini akan dibacakan oleh Nono. Mungkin konten ini untuk membahas tentang konten-konten yang unfaedah. Baiklah kawan-kawan kan, baru-baru ini marak sekali dengan video-video konten berbagi dari banyak youtuber seperti siapa yang Salim itu? Fuck yourself. Willy Salim, And fuck Baimbo, you, and fuck Mata you, and Halilintar, fuck you, and fuck you, and fuck dan you as well. Mr. Beast. Ya, Mr. Beast sebagai pelopor dari channel-channel berbagi seperti itu. Dan menurut pandangan saya dan teman-teman, channel berbagi seperti itu sungguh tidak mendidik. Ya, seperti YouTuber-YouTuber yang berkonten berbagi itu seperti orang-orang yang ingin membeli suara dalam pemilu. Seperti orang-orang yang membeli subscriber. Ya, memang seperti itu menurut saya, menurut pandangan saya. Dan menurut pandangan Nuno bagaimana tentang YouTuber-YouTuber berbagi? Mungkin berbagi nama tidak salah, sebenarnya nama berbaginya untuk berbagi. Yang salah itu dengan syarat meminta subscribe dengan like itu ya itu seperti ada maunya. Lebih baik kalau berbagilah meskipun di konten tapi tidak meminta subscribe ataupun apalagi dengan eksploitasi anak itu yang kurang etis. No limit. YouTuber yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan subscribe itu seperti ya eksploitasi anak, kurang etis lah intinya mah. Itu Bung Jam-Jam bagaimana menanggapi konten-konten seperti ini dengan berbagi dengan syarat untuk subscribe ataupun menambah banyak viewers? Menurut saya cara yang seperti itu sungguh-sungguh tolol. Dari pandangan saya. Dari pandangan saya, orang-orang yang seperti itu seperti orang-orang yang sudah gagal berpikir, gagal mencari alternatif untuk mengembangkan. Kurang kreativitas ya. Ya, itu intinya. Jadi asa kurang berkreativitas. Orang-orang yang mengandalkan uang untuk mendapatkan uang lagi, mengeksploitasi orang-orang kecil, mengeksploitasi anak-anaknya sendiri, seperti Fuck Ria yourself, Ricis, and fuck you, and fuck seperti you, and fuck Yes you, No and fuck you, Limit. and fuck you as well. Itu adalah suatu hal yang tolol menurut saya. Dan menurut Bung Bagus bagaimana pendapat tentang YouTuber-YouTuber berbagi seperti itu? Menurut saya ya seperti itu. Jadi kontennya tuh apa? Nggak kreatif gitu. Terus jadi cara mereka untuk mendapatkan viewer, subscriber dan like besar tuh dengan membayar gitu, seperti membayar gitu. Jadi mereka mengajak orang untuk Q&A, terus mereka membayar apa? Memberikan hadiah gitu. Memberikan hadiah uang untuk untuk mendapatkan viewers banyak. Are you sure about that? Mereka itu tidak jauh dari para calon-calon DPR yang menyogok kepada rakyat. Menurut pandangan saya, dia membeli subscriber dan para calon-calon itu membeli suara dengan uangnya. Menurut Bung Jam-Jam hanya DPR saja? menurut saya calon-calon dalam legislatif dan semua calon-calon pejabat hampir semua menggunakan politik uang. Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah, tetapi masih banyak oknum yang melakukan. Orang-orang yang seperti itu seperti YouTube para berbagi, tidak beda jauh dengan YouTube berbagi. Dan menurut Bung Nunu, pandangan Bung Nunu, apakah sebuah konten seperti itu akan mendidik untuk anak-anak bangsa kita? tidak. Kenapa? Jadi membuat sebagian masyarakat itu semakin malas karena lebih baik berjuang untuk mendapatkan giveaway daripada harus bekerja dengan keringat sendiri. Mungkin ya ada beberapa yang seperti itu. Ya disarankan mah janganlah, intinya mah
pada orang-orang, jangan berharap dari giveaway, apalagi berharap dengan subscribe bisa mendapatkan uang. Wah, lebih baik ya kalau suka kontennya sukalah, jangan terlalu fanatik ya, mungkin segitulah. Jadi sebuah Kesimpulan. sebuah konten berbagi itu sangat-sangat tidak mendidik untuk anak-anak bangsa, untuk orang tua, untuk semuanya. Karena itu adalah memberi harapan kepada kita, harapan kosong. Di mana konten tersebut akan mematahkan pola pikir yang seharusnya panjang menjadi lemah, mengganggu pola pikir anak-anak, mengganggu pola pikir semua orang. Jadi semua orang akan gagal berpikir ya, seperti itu. Goblok anjing. Dan semua orang akan berpikir untuk menunggu YouTuber itu datang memberi uang. Dan konten-konten tersebut harus segera dihapuskan di negeri ini. Kalau dihapuskan mungkin susah jam-jam, tapi dikurangi mungkin ya. Ya. Mungkin diganti caranya gitu, jangan ya apa? Ya menurut kamu gimana? Ya, solusi dari kritikan kita kali ini paling kalau kita tidak bisa menghapuskan konten-konten tersebut, paling kita mengurangi konten-konten tersebut dengan cara yang berbeda. Mungkin mereka berbaginya dengan tidak diekspos, dengan tidak mengeksploitasi atau memperkerjakan orang-orang yang seharusnya dibagi uang, mereka memperkerjakan mereka seperti Bobon Santoso yang memperkerjakan anggota Briges. Dan apa? Menurut saya entertainment sekarang berasa sampah ya. Soalnya dengan modal cantik doang bisa terkenal gitu tanpa ada seni-seninya sama sekali. Kebiasaannya cuma joget-joget gitu kan. Jadi merasa kurang lah entertainment sekarang saya melihatnya gitu. Kalau lihat dari TV lah ataupun sosial media, jadi modal tampang doang itu bisa apa? Menggait viewers, menggait peminat lah gitu. Gimana Bung Dono? Ya, setuju. Mungkin lebih baik dikurangi atau diganti dengan yang lebih bermanfaat. Kita sebenarnya tidak ada ujaran kebencian sama sekali ya, tidak ada masalah pribadi, cuman beropini masing-masing, dan itu ya yang menurut kita konten yang kurang bermanfaat dan harus segera dikurangi atau mungkin bisa dihapuskan, diganti dengan yang lebih bermanfaat. Suara rakyat. Suara dari YouTuber kecil. Ngomong-ngomong ini Dari gerakan kita kali ini mungkin akan sedikit merubah atau tidak sama sekali atau merubah yang begitu besar, kita tidak tahu. Tapi kita akan terus berjuang untuk memperjuangkan langkah-langkah selanjutnya. Untuk sebenarnya untuk pemilu tuh saya netral. Ya untuk ya gitulah. gimana ini? Saya bukan buzzer Ganjar ya, karena pakai baju merah, intinya saya netral lah untuk pilpres atau cawapres. Contoh. Kalau jam-jam jadi jam-jam siapa yang paling disuka di antara tiga calon dari presiden dulu lah. Saya dulu. Kalau saya masih netral ya, nanti tunggu tanggal 7. Kalian harus menonton juga ya Pilpres. Saya juga jarang nonton, saya akan mencoba menonton Pilpres. Dan debat presiden kali ini nanti kita akan membuat videonya lagi ulasan, dan kita akan memperdebatkan debat dari mereka yang kita masih tidak tahu argumen-argumen mereka akan seperti apa. Namun kita akan memperdebatkan debat mereka. Ditunggu saja teman-teman. Dan menurut Bung Dono, bagaimana pendapat Anda tentang perpolitikan Indonesia? Untuk politik sendiri saya kurang mengikuti, cuman lebih baik setidaknya jangan memberi suara rakyat lah. Jadi biarkan rakyat itu memilih dengan haknya sendiri. Jangan sampai caleg rakyat tertipu dengan uang 50.000 dari caleg-caleg itu lalu menyoblos orang yang memberikan 50.000 itu. Perumpamaannya 50.000 itu untuk 5 tahun. Setuju nya? Intinya 2024 solid. Tetapi ekonomi Indonesia kan
kebanyakan orang pasti menerima ininya apa yang untuk orang-orang yang menerima apa sogokannya gimana menurut Bung Jam? Ya, solusi dari kita mungkin kita terima saja sogokan tersebut. Namun kalau untuk memilih untuk memilih kita harus memikirkannya 2 kali. Punya hak sendiri lah gitu. Kita jangan terpaku dengan uang yang 50.000 itu. Kita ambil saja uang 50.000 itu dan kita menganggukkan kepala untuk menyoblos orang tersebut. Namun dalam hati kita jangan. Diusahakan jangan. Kita harus punya pilihannya sendiri, jangan terpaku dengan uang. Dan itu adalah suatu hal yang menakjubkan menurut saya. Jadi kita akan ambil uangnya dulu, kemudian kita memikirkan siapa yang akan menang, memikirkan pilihan kita, jangan terpaku sama uang. Intinya itu, seperti itu. Menurut Bung Bagus bagaimana? Kenapa nih? Kenapa? Tadi sogokan. Sogokan? Ya menurut saya begitu, kita terima saja uangnya. Cuman untuk memilih siapa yang misalnya dia memberikan uang untuk memilih dia, ya lebih baik kita harus mempunyai pilihan sendiri. Tapi lebih baik jangan dibawa juga, bagus sih jangan dibawa juga, soalnya itu sogok menyogok itu haram dalam agama Islam ya terutama. Kalau agamanya saya tidak tahu, soalnya saya Islam sih, jadinya ya kalau kata Habib Jafar juga haram mengambil uang dari apa sogokan itu, begitu. Gimana? Ya cukup mewakili pendapat dari kedua orang. Ya dari saya no komen lah, sudah dijelaskan juga. Jadi penutupnya bagaimana, Bung? Untuk penutupnya intinya Anak kita kali ini. Bijak dalam membuat konten, bijak dalam berpolitik. Ya, dalam memilih. Ya, kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.